差点被端木那……按失职，当时我青龙圣地一切资源都会用。哪儿来的资源？你们朱雀圣地愿意将之前朱雀许诺给我的资源。小南子，你说句话。奉红尘堂堂主自有圣地70%的收入来源。我，你的选择是，体鳞伤也得不到。我选择。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-82. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 81. Kemarin Sinan kembali dipertemukan lagi dengan sosok Jian Bilan dari aliansi bisnis. Kedatangannya kemari sudah Sinan duga, karena bagaimanapun tujuannya adalah untuk mengawasi dirinya dan mengambil harta rahasia Papilion Huyuan. Para master dari masing-masing tanah suci penasaran siapakah Sinan, karena bagaimanapun dia telah menarik perhatian dari gadis suci aliansi bisnis. Oh iya, tujuan Sinan kemari tentu tidak bukan adalah untuk memilih ke tanah suci mana dirinya harus pergi. Di sisi lain, Feng Zhu dan Master Liu Feng tengah melakukan perjalanan yang katanya ingin menemui guru mereka. Tapi Feng Zhu akhirnya sadar kalau niatan Liu Feng adalah untuk mencegah Sinan bergabung dengan tanah suci Sujakunya. Kembali ke tempat para master, yang mana Jiang Bilan berniat untuk pergi ke tanah suci Sujaku, sebab tawaran yang mereka berikan begitu menggoda dirinya. Jiang Bilan yang memang ingin mengawasi Sinan mulai menggunakan teknik pesona untuk membawanya pergi bersamanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jiang Bilan mengajak Sinan untuk pergi bersamanya ke tanah suci Sujaku. Ini dia lakukan dengan teknik pesona. Tapi master dari tanah suci Xinglong meminta agar Sinan pergi bersama mereka saja. Karena bagaimanapun Jiang Bilan sudah memilih pergi ke tanah suci Sujaku. Setidaknya biarkan tanah suci Xinglong mendapatkan murid terakhir itu. Para master tidaklah mempermasalahkan permintaan Duanmu. Mendengar hal itu melegakan hatinya dan meminta Sinan untuk kemari. Para master dari tanah suci Sujaku mulai mentertawakan keputusan Duanmu, karena ia telah menolak Jiang Bilan, gadis suci dari aliansi bisnis, hanya untuk Sinan saja, yang mana bakatnya sendiri tidaklah mereka ketahui. Hingga tawa mereka pun terhenti saat Feng Zhu datang untuk menghentikan tindakan seniornya. Duanmu memintanya untuk menyerah saja. Apa yang terjadi ini tentu membuat orang-orang penasaran. Sebenarnya mengapa mereka merebutkan Sinan? Yang datang tidak hanya Feng Zhu saja, namun Liu Feng yang juga datang kemari. Berhubung ia tertarik dengan Sinan, jadi Feng Zhu terus mengajaknya bergabung bersama tanah suci Sujaku. Bahkan dia dapat meminta Tuan Suci untuk menjadikannya sebagai putra suci. Bahkan apapun yang Sinan inginkan akan mereka penuhi. Perkataannya membuat salah satu master terkejut. Begitu pula dengan Master Duan. Karena berdasarkan keputusan yang telah dirinya buat, maka Sinan sudah seharusnya bergabung dengan tanah suci Xinglong. Tapi Feng Zhu hanya mentertawakan hal tersebut, karena bagaimanapun Sinan masihlah belum membuat keputusan. Selain itu, atas dasar apa Duanmu mengatakan kalau Sinan telah menjadi bagian dari tanah suci Xinglong? Ia tidak akan membiarkan Sinan bergabung dengan mereka, karena dia adalah pria berbakat dan juga memiliki martial spirit kelas 8 yang misterius. Bahkan bagi Sinan hanya butuh waktu 1 tahun untuk menerobos ke bencana kuno. Para master yang sebelumnya meremehkan Sinan kini hanya bisa terdiam saja, karena baru tahu Sinan adalah orang yang hebat. Karena itulah Feng Zhu yakin di bawah tanah suci Sujaku bakat Sinan akan terus dikembangkan. Dan begitu jugalah mereka bisa memenuhi janji dengan guru mereka. Perhatian pun kini tertuju kepada Sinan. Para master menjadi tidak heran mengapa ia bisa membuat gadis suci tertarik kepadanya. Apa yang telah mereka dengar sebelumnya benar-benar sangatlah mengejutkan. Karena Feng Zhu sendiri sampai yakin Sinan bisa menyelesaikan bencana kuno seorang diri.
Para master dari Tanah Sujuku hampir saja ditipu oleh Duanmu, yang ternyata sudah mengetahui hal ini sejak awal. Jiang Bilan kini hanya menunggu keputusan Xingnan, begitu pula dengan Feng Zhu. Ia bahkan menjamin semua sumber daya dari Tanah Suci Sujaku akan mereka berikan kepadanya. Tapi Miao Miao memberitahu kalau sebelumnya para master akan memfokuskan semua sumber daya kepada Jiang Bilan. Lantas apa yang akan didapatkan oleh Xingnan? Duanmu membenarkan hal tersebut, karena bagaimanapun itu adalah janji yang dibuat oleh para master. Mereka tidaklah mungkin membuat janji palsu dengan sosok Jiang Bilan. Jika Xingnan bergabung bersama mereka, maka bakatnya hanya akan tersendat saja. Feng Zhu menjadi begitu kesal dengan hal tersebut. 差点被端木那俺师侄，当时我青龙圣地一切资源都会用。哪儿来的资源？你们朱雀圣地已经给我秦南师侄。 Di sini Miao Miao meminta Xingnan untuk segera membuat keputusan, karena ia tidaklah boleh pergi ke Tanah Suci Sujaku. Duanmu meminta untuk menghentikan perselisihan ini, karena bagaimanapun Feng Zhu sudah mendapatkan Jiang Bilan. Jadi biarkan Tanah Suci Xinglong menerima Xingnan karena bakatnya lebih baik dikembangkan di sana. Padernya Feng Zhu pun sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Padahal teknik api dan angin jauh lebih cocok untuk Xingnan gunakan. Tapi mereka tidak bisa memaksa kehendak dari Xingnan. Jadi biarkan saja dia yang memilih. Duanmu paham dan akan menunggu keputusan Xingnan akan pergi kemana. Dia juga ingin melihat setelah Tanah Suci Sujaku mengambil Jiang Bilan, maka sudah tidak ada hal yang menarik yang bisa membuat Xingnan tergoda. Jiang Bilan kembali membujuk Xingnan untuk bergabung dan Tanah Suci Sujaku, karena dia sendiri yang berjanji akan memberikan sumber daya yang sebelumnya ditawarkan kepadanya, dan semua itu akan dia berikan kepada Xingnan. Ini tentu saja membuat Feng Zhu senang, karena mereka masihlah memiliki kesempatan, sedangkan Duanmu agak panik. Feng Zhu berterima kasih kepada Jiang Bilan. Dengan begini juga mereka akan kembali bersaing. Miao Miao penasaran mengapa Xingnan hanya diam saja. Seharusnya dia itu berbicara sesuatu. Duande sebagai master Tanah Suci Xinglong berjanji tidak hanya akan menjadikan Xingnan sebagai putra suci saja, namun juga akan menjadikannya sebagai penguasa aula Duanmu Feng Haochan. Dengan begitu dia bisa bebas menggunakan batu ramuan aula Duanmu Feng. Tawaran ini membuat gadis ini terkejut. Sedangkan si Makong bertanya-tanya kepada seniornya, apa itu Duanmu Feng Haochan? Yang mah ternyata Aula Hongchan merupakan 70% sumber daya yang dihasilkan oleh Tanah Suci Xinglong. Tawaran ini tentu sangatlah menggiurkan. Bahkan sosok Feng Zhu tidak akan bisa menandingi hal itu. Liu Feng begitu senang dan tawaran yang diberikan oleh Duanmu. Kini semua keputusan akan dia serahkan kepada Xingnan. Bahkan pelatihan Hoki Feng juga diberikan kepada Xingnan. Jadi dialah yang berhak atas segalanya. Miao Miao begitu senang karena tawaran ini sangatlah menggoda. Dia meminta Xingnan untuk segera membuat keputusan. Tapi kekuatan Jiang Bilan masihlah menguasai diri Xingnan. 愿意将之前朱雀许诺给我的资源。小南子，你说句话。奉红尘堂堂主自有圣地70%的收入来源。我，今后青木峰的历练任务，上倍的报酬啊！端木峰主。 Jiang Bilan pun meminta mereka untuk tidak menghalangi dirinya, karena bagaimanapun Xingnan harus pergi bersamanya ke Tanah Suci Sujaku. Dengan kekuatan yang dia miliki, Jiang Bilan terus menebarkan pesonanya. Bahkan ia juga berjanji akan menikah dengan Xingnan jika ia pergi bersamanya. Xingnan pun pergi ke arah Jiang Bilan dan membuat Miao Miao terkejut, karena bagaimana bisa hal itu terjadi. Ketika dia ingin menghentikannya, Xingnan tidaklah peduli dan terus saja mendekat ke arah Jiang Bilan. Hanya dengan cara inilah dia bisa mendapatkan Xingnan. Jiang Bilan tidaklah peduli dengan resiko apa yang akan dia dapatkan nanti. Namun yang pasti, Xingnan harus tetap berada di sisinya, karena dia ingin terus menyelidikinya. Jiang Bilan pun ingin mendengar keputusan akhir dari Xingnan. Miao Miao penasaran apa yang telah terjadi. Di saat Xingnan meraih tangan mulus Jiang Bilan, dia pun memberitahu kalau dirinya akan pergi ke Tanah Suci Xinglong. Nah, ternyata sejak tadi Xingnan hanya berpura-pura saja terikat oleh teknik penggodanya. Kali ini adalah giliran Xingnan untuk melakukan sesuatu kepada Jiang Bilan. 你的选择是，体鳞伤也得不到。我选择
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.